Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini kita akan membahas soal dinamika rotasi fisika kelas 11 pada bidang miring. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan udah gitu langsung aja kita simak pembahasan soal berikut. Nah, bagus nih soalnya, ini termasuk soal HOTS. Seutas tali dililitkan pada katrol itu bermassa M kecil dan berjari-jari R kecil. Ujung bebas tali tersebut dihubungkan pada sebuah balok dengan massa M besar. Balok mula-mula diam, kemudian meluncur ke bawah dan membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Koefisien gesek kinetis antara balok dan bidang miring itu adalah mu. Artinya baloknya ini gerak ya kalau koefisien gesek kinetis yang dikasih tahu. Buktikan bahwa kecepatan balok sebagai fungsi perpindahan D, di mana D adalah perpindahan pada bidang miring, itu adalah V sama dengan akar 4GD kali M besar per M kecil plus 2M besar kali sin theta minus mu cos theta. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya simpel aja. Langkah pertama kita lihat dinamika gerak pada bidang miring berikut. Nah, ini balok ini akan turun, teman-teman. Dan di sini ada gaya tegangan tali yang mengakibatkan si katrol ini berputar. Jadi kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok di sini. Kalau kita perhatikan yang warna merah ini, panah-panahnya ini adalah gaya yang bekerja pada balok M. Ada gaya normal, ada gaya berat yang kita urai ke sini jadi W sin theta, ke bawah jadi W cos theta. Kemudian ada gaya gesek yang melawan arah gerak ke atas, dan ada gaya tegangan tali, yaitu satu-satunya gaya yang menyumbang torsi pada katrol. Karena ini kan tegak lurus ke lengan momennya ya, ke porosnya di sini ya. Dia punya lengan momen sebesar jari-jari katrol. Kemudian kita tulis data-data yang diketahui. Di sini ada M kecil, massa katrolnya, ada M besar, massa balok, jari-jari katrol, koefisien gesek, gravitasi, D yaitu fungsi perpindahannya. Kemudian theta di sini adalah sudut pada bidang miring. Tentunya kalau baloknya bergerak di sini pasti punya kecepatan. Kan kita diminta tadi fungsi kecepatannya. Nah, untuk menyelesaikannya kita tinjau dulu rotasi pada katrol, yaitu sigma torsi di titik O sini akan sama dengan I kali alfa. Nah, satu-satunya gaya yang menyumbang torsi ini cuma tegangan tali. Berarti T dikali lengan momennya itu R. Ini akan sama dengan momen inersia katrol, kita ambil aja setengah mr kuadrat. Karena katrolnya bergerak rotasi murni, kita ganti alfanya sama A per R. Sehingga sebagai akibat nanti kita peroleh persamaan 1, yaitu T sama dengan setengah MA. Langkah kedua, kita tinjau di sini komponen gerak vertikal balok. Nah, balok ini nggak mungkin gerak vertikal kan? Oleh karena itu, gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi gaya normal ini mesti sama dengan W cos theta. W itu adalah mg ya, gaya berat. Jadi nanti kita peroleh persamaan kedua, normalnya sama dengan mg cos theta. Langkah ketiga, kita tinjau komponen gerak horizontal pada balok. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan fungsi A. Nah, perhatikan di sini baloknya kan geraknya ke bawah. Kita ambil arah ke bawah positif. Berarti di sini ada W sin theta atau mg sin theta dikurangi gaya-gaya menghambat balok untuk bergerak ke bawah. Ada gaya tegangan tali dan ada gaya gesek. Ya, jadi mg sin theta dikurangi T dikurangi gaya geseknya mu kali normal akan sama dengan massa balok kali percepatan balok. Nah, T-nya substitusi dari persamaan pertama, kemudian gaya normalnya ini untuk disubstitusikan ke fungsi gaya gesek di sini. Dan sebagai akibat nanti kita peroleh nilai percepatannya itu adalah 2mg kali sin theta minus mu cos theta per m kecil plus 2m besar. Nah, setelah kita dapat fungsi percepatannya, kita substitusi A-nya ke persamaan GLBB, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. A-nya kita substitusi dari sini, dan S-nya kita ganti sebagai fungsi perpindahannya yaitu D. Dan udah deh, terbukti hasil yang diinginkan di sini. Kecepatan balok di sini adalah akar dari 4GD kali M besar per M kecil plus 2M besar kali sin theta minus mu cos theta. Demikian pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.